Selamat malam, perkenalkan nama saya Jessica Putri Simatupang dengan NIM 3219104, jurusan akuntansi bagian eksekutif. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik tentang sistem keuangan, lembaga keuangan, dan pasar keuangan dalam ekonomi, mata kuliah bank dan lembaga keuangan dengan Bapak Dr. Akromul Ibad. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan. Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama yang menyediakan fasilitas, jasa-jasa, dan bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar keuangan dan pasar modal. Adapun fungsi sistem keuangan tersebut seperti tabungan, kekayaan, likuiditas, kredit, pembayaran, risiko, dan kebijakan. Dalam badan usaha, yang kekayaan terutama berbentuk aset keuangan ataupun tagihan dibandingkan dengan aset keuangan. Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dana dalam surat berharga. Penawaran jasanya seperti kredit, proteksi, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, mekanisme transfer dana. Kemudian kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi atas dua, lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non-depository. Lembaga keuangan depository merupakan lembaga keuangan depository yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat yang berbentuk simpanan ataupun deposit, giro, tabungan, ataupun simpanan berjangka, menerbitkan sertifikat deposito, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran ataupun transfer. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-depository yang merupakan laporan keuangan depository yang disebut juga dengan non-bank financial institution ataupun singkatan dari NBFI ataupun singkatan dari NDIFI yang dimana singkatannya tersebut memiliki kepanjangan non-depository financial institution. Lembaga keuangan yang masuk ini adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usahanya yang tidak melakukan penarikan dana secara langsung oleh lembaga depository ataupun bank-bank lainnya. Fungsi lembaga keuangan terbagi atas tiga, yaitu adalah pengalian aset yang dimana lembaga keuangan menjadi wadah untuk pengalian aset dari pemilik modal yang akan mengalihkan aset tersebut dengan cara meminjamkan dana dari masyarakat ataupun nasabah kepada pihak lainnya yang dikelola dalam suatu kurun waktu yang telah disepakati. Yang kedua adalah regulasi pendapatan, yang dimana suatu wadah bagi masyarakat untuk melakukan pendapatan, dengan begitu dana dia akan disimpan ke lembaga keuangan tersebut yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh nasabah. Yang ketiga adalah transaksi, yang merupakan salah satu fungsi penting lembaga keuangan yang untuk mempermudah transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang penyebabnya meningkatnya peran lembaga keuangan ada terbagi 7. Yang pertama adalah naiknya pendapatan masyarakat, yang kedua adalah perkembangan industri dan teknologi, yang ketiga adalah denominasi instrumen keuangan, yang keempat adalah jasa ekonomi dan produk jasa-jasa, yang kelima adalah jasa-jasa likuiditas, yang keenam adalah keuntungan berjangka panjang, yang ketujuh adalah risiko lebih kecil. Lalu kita akan memiliki risikonya tersebut apakah? Yaitu adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, risiko pasar, risiko nilai tukar, risiko operasi, dan insolvensi. Oke, lalu kita akan membahas mengenai pasar keuangan. Pengertian pasar keuangan apa? Pasar keuangan adalah pasar yang dapat memungkinkan bagi seorang ataupun koperasi dengan mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas. Oke, lalu kita akan membahas mengenai pasar keuangan. Pengertian pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang dapat memungkinkan bagi seorang ataupun koperasi dengan mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham maupun obligasi. Dalam sekuritas komoditas dikemungkinan melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk sumber alam seperti pertanian maupun pertambangan lainnya. Ada beberapa aset pasar keuangan yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan. Yang pertama adalah debt market, yaitu adalah pasar yang diperjualbelikan instrumen utang. Yang kedua adalah quality market, yaitu pasar yang diperjualbelikan klaim kepemilikan ataupun disebut dengan saham. Yang ketiga adalah capital market, yaitu pasar yang diperdagangkan atas surat-surat berharga berjangka panjang yang disebut juga dengan saham. Yang keempat adalah prima market, yang dimana pasar keuangan pertama kalinya dijual dan ditawarkan. Yang kelima adalah secondary market, yaitu perdagangan instrumen keuangan yang sebelumnya diperdagangkan di IPO. Yang keenam adalah cash market, yang merupakan pasar yang disaat transaksinya langsung dan dilakukan instrumen pembayaran dan diserahkan diterima aset keuangan. Oke, kita akan membahas tentang sistem Indonesia.
Oke, di sini juga saya membahaskan mengenai sistem keuangan Indonesia yang akan terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah sistem lembaga keuangan bukan bank, yang kedua sistem moneter. Sistem moneter ini juga terbagi atas dua bagian, sistem perbankan Indonesia dan otoritas moneter. Sistem perbankan Indonesia terbagi atas tiga, Bank Umum, BPR, BI. Dalam Bank Umum terbagi atas dua bagian juga, termasuk konvensional dan syariah seperti Bank Persero, BU Swasta Nasional, Bank Asing, Bank Campuran, dan Bank Pemuda. Sedangkan BPR terbagi atas dua, konvensional dan syariah. Dalam sistem moneter terbagi atas satu, yaitu BI. Kemudian kita di sini membahas berdasarkan fungsi seperti contohnya bank sentral, bank umum, dan perkreditan rakyat. Yang kedua, berdasarkan kegiatan devisa, bank devisa dan bank non devisa. Berdasarkan jenis kantor terbagi juga atas kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan kantor perwakilan. Berdasarkan penggeman bunga, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Lalu kita akan membahas mengenai fungsi pasar keuangan yang terbagi atas tiga. Yang pertama adalah pasar menentukan harga aktivitas yang diperdagangkan melalui interaksi antar penjual dan pembeli disebut dengan proses penemuan harga. Yang kedua adalah pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajiban yang dapat menawarkan suatu likuiditas yang memiliki kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menurunkan harga biaya transaksi dalam dua biaya dihubungkan dengan dua usaha seperti biaya perencanaan dan biaya informasi. Dalam biaya pencarian mengacu kepada biaya defisit seperti biaya iklan dan dihabiskan untuk menemukan penjual ataupun pembeli. Biaya informasi, biaya yang dikeluarkan dalam melibatkan aktiva laporan keuangan. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai sistem keuangan, lembaga keuangan, dan pasar keuangan dalam ekonomi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.